Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Kamu pernah nggak sih ngalamin momen ketemu idola di tempat yang benar-benar nggak terduga? Wah, seringnya sih cuma mimpi ya. Bener. Nah, hari ini kita mau ngebahas satu cerita yang persis kayak gitu. Sebuah pertemuan yang spontan banget antara seorang penggemar sama aktor Arya Saloka di sebuah kafe. Oh, yang sempat viral itu ya? Betul. Sumber kita ini catatan yang detail banget soal momen itu, dari awal sampai efeknya kemana-mana. Tapi kita di sini bukan cuma mau ngulang ceritanya aja kan? Tentu. Kita mau coba bongkar. Kenapa sih interaksi yang kelihatannya singkat dan sederhana ini bisa punya gaung sebesar itu? Nah, itu dia. Apa yang bisa kita pelajari soal ketenaran, kerendahan hati, dan kekuatan dari momen-momen kecil yang nggak ada di skenario. Oke, mari kita bedah. Jadi, coba bayangin dulu deh settingnya. Ini bukan di karpet merah, bukan di acara TV. Bukan, cuma kafe biasa aja. Kafe biasa, siang hari, suasananya santai. Terus masuklah seorang perempuan, si penggemar ini. Niatnya ya cuma mau beli minum, Nggak ada ekspektasi apa-apa. sama sekali. Terus tiba-tiba matanya nangkep sosok yang familiar. Arya Saloka lagi duduk santai, tanpa pengawal, tanpa heboh-heboh. Wah, itu pasti kaget banget sih. Banget. Katanya di catatan itu, reaksi pertamanya tuh campur aduk. Awalnya nggak yakin, terus pas sadar, tangannya langsung gemeter, dingin. Sampai ada teriakan kecil gitu kan katanya. Iya, gitu, spontan banget. Terus dia langsung malu sendiri, tapi rasa senangnya lebih besar. Dan di momen itu tuh langsung kejadian apa yang bisa kita sebut perang batin yang klasik banget buat seorang fans. Perang batin gimana tuh? Di satu sisi, ada dorongan kuat buat, ini kesempatan sekali seumur hidup, gue harus foto. Tapi di sisi lain, ada rasa segan yang besar, jangan ganggu, dia lagi santai, nanti dikira nggak sopan. Ah, bener banget. Dilema antara pengen, tapi takut ganggu privasi. Nah, kebanyakan orang mungkin bakal, ya udah macet di fase itu dan akhirnya cuma bisa mandangin dari jauh aja. Tapi yang ini beda. Dia nekat. Dia samperin pelan-pelan, terus dengan suara gemeter dia nanya, "Maaf kak, boleh foto bareng?" Dan disinilah bagian krusialnya, respon si aktor. Betul, karena responsnya itu yang menentukan segalanya kan? Dan Arya Saloka katanya sama sekali nggak kelihatan terganggu. Justru sebaliknya ya. Justru sebaliknya. Dia kasih senyum hangat, terus dia berdiri buat siap-siap foto, dan sabar nungguin si Mbak ini benar-benar siap sama kameranya. Gestur-gestur kecil kayak berdiri, menunggu, tapi itu artinya dalam banget buat seorang penggemar. Banget. Buat si Mbak ini, momen itu digambarkan sebagai mimpi panjang yang menjadi nyata. Kalau kita lihat lebih dalam, ya momen ini tuh sebenarnya contoh sempurna dari apa yang istilahnya pemenuhan ekspektasi dalam sebuah hubungan parasosial. Hubungan parasosial. Oke, apa tuh? Jadi itu hubungan satu arah yang dirasain penonton ke figur publik. Si fans ini kan punya gambaran ideal di kepalanya soal Arya Saloka, mungkin dari perannya atau wawancara, sebagai orang yang baik, ramah. Oke, masuk akal. Nah, interaksi di kafe ini jadi validasi total. Jadi kayak, oh ternyata dia di dunia nyata memang sebaik yang aku bayangkan. Momen kayak gini tuh luar biasa kuat, karena berhasil meruntuhkan tembok tak kasat mata antara idola dan penggemar. Benar. Dan penutupnya juga pas banget. Setelah foto, kan si penggemar ini bilang maaf berkali-kali sambil minta maaf karena udah ganggu. Dan jawabannya? Jawabannya cuman nggak apa-apa. 2 kata doang, tapi menurut sumbernya terasa tulus banget. Bukan basa-basi. Momen kecil ini selesai, tapi ternyata ini baru permulaan. Karena dari kafe itu ceritanya pindah ke media sosial. Foto yang awalnya cuma buat koleksi pribadi, dikirim ke ibunya. Terus diunggah. Dan langsung meledak. Nah, aku penasaran deh, kenapa cerita yang ini kan banyak ya artis ketemu fans, apa yang bikin momen spesifik ini jadi se-viral itu? Pertanyaan bagus. Ini bukan sekedar karena fotonya bagus atau artisnya terkenal. Menurutku yang bikin ini viral itu adalah apa yang disebut authenticity premium. Authenticity premium. Nilai lebih dari sebuah keaslian. Tepat.
Di dunia yang isinya konten serba terkurasi, semua direncanakan, semua dipoles, sebuah momen yang terasa mentah, jujur, dan spontan itu jadi barang langka yang berharga banget. Jadi orang bisa merasakan suasananya gitu ya, lewat foto dan caption singkat itu. Persis. Mereka nggak cuma lihat foto, tapi mereka ikut merasakan kegembiraan si fans dan kehangatan si aktor. Jadi ini semacam penangkal dari citra selebritas yang biasanya terasa jauh dan dibuat-buat gitu ya. Aku lihat di kolom komentarnya banyak banget yang ngomongin soal itu. Oh ya, contohnya gimana? Si penggemar sendiri nulis, baik banget sih. Jujur mamaku happy banget sampai di-update di status. Ini kan nunjukin efek dominonya langsung kerasa ke orang terdekat. Nah, itu dia. Dan dari situ terjadi apa yang namanya emotional contagion atau penularan emosi. Kegembiraan satu orang yang terekam secara otentik nular ke ribuan orang lain yang ngelihatnya. Bener juga. Komentar-komentar lain jadi buktinya kan? Ada yang sampai muji karakternya abis-abisan. Sudah cakep, ganteng, ramah, sabar, soleh, humble, paket komplit banget. Paket komplit. Ini nunjukin gimana satu tindakan kecil bisa langsung diekstrapolasi jadi penilaian karakter secara keseluruhan. Persepsinya jadi, oh kalau dia seramah ini di momen tak terduga, berarti aslinya dia memang orang baik. Ada juga komentar lucu dari netizen lain. Mau ke sana biar ketemu. Haha, iya. Itu nunjukin cerita ini bukan cuma bikin kagum, tapi juga nyalain harapan. Harapan kalau idola mereka memang manusia biasa yang bisa dijangkau. Dan mereka pun punya kesempatan yang sama. Bahkan beberapa orang yang tadinya bukan fans bilang mereka jadi respect setelah baca cerita ini. Nah, itu poin penting. Artinya karakter yang ditampilkan di sini tuh melampaui karya-karyanya. Betul. Dan ini memunculkan satu perdebatan menarik. Di satu sisi, kita bisa lihat ini sebagai cerminan karakter yang tulus. Seseorang yang memang dasarnya rendah hati. Oke, itu sisi positifnya. Tapi kalau kita mau sedikit lebih sinis dan lihat dari kacamata personal branding modern, momen kayak gini adalah aset publisitas yang tak ternilai harganya. Wah, ini sudut pandang yang menarik. Seorang figur publik yang cerdas tahu kalau satu cerita organik kayak gini nilainya jauh lebih tinggi daripada puluhan wawancara atau rilis press yang udah diatur. Dan kebetulan ketulusan itu adalah strategi branding terbaik di era sekarang. Persis, garis batasnya jadi sangat tipis kan. Kita nggak bisa tahu niat di kepala seseorang, tapi yang jelas hasilnya sama. Citra publiknya jadi sangat positif. Sumber kita juga menekankan itu sih. Katanya kekuatan momen ini ada pada spontanitasnya. Tidak ada acara resmi, tidak ada kamera profesional. Justru karena itu, momen ini terasa nyata. Disitulah karakter asli seseorang diuji. Saat nggak ada sorotan kamera, nggak ada persiapan, siapa kamu sebenarnya? Dan dalam kasus ini, apa yang ditampilkan adalah karakter yang sangat positif. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini bagi cara kita memandang ketenaran? Selama ini kan ada anggapan kalau makin terkenal, makin harus jaga jarak, bangun tembok buat privasi. Nggak punya batasan ya, tapi memilih untuk merespon dengan kehangatan saat situasinya memungkinkan. Ini juga soal gema panjang dari kebaikan kecil. Gemah panjang dari kebaikan kecil. Suka istilahnya. Bayangin deh, sebuah interaksi yang bagi si aktor mungkin cuma berlangsung, 2 menit. Abis itu mungkin lupa. Tapi bagi si penggemar, itu jadi cerita yang akan dikenang seumur hidup. Senyum beberapa detik jadi kenangan bertahun-tahun. Tepat. Dan bagi si penggemar itu, foto itu bukan cuma soal pamer di media sosial kan? Itu lebih ke sebuah validasi. Validasi gimana maksudnya? Semacam penegasan kalau kekagumanku selama ini nggak salah alamat. Itu mengafirmasi perasaannya sebagai fans yang seringkali dianggap sepele sama orang lain. Bener banget. Dan efeknya meluas ke kita semua yang dengar cerita ini. Ini jadi pengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk popularitas, sikap rendah hati itu punya sinarnya sendiri. Seperti yang disebutkan di sumber kita ya, sikap rendah hati selalu lebih bersinar daripada popularitas. Betul. Popularitas itu bisa naik turun, karya bisa silih berganti, tapi kesan yang kamu tinggalkan dari cara kamu memperlakukan orang lain, itu yang akan nempel jauh lebih lama. Oke, jadi kalau kita simpulkan, pelajaran dari cerita di kafe ini jauh lebih dalam dari sekedar jadilah orang baik. Ini tentang gimana di era digital yang serba kadang terasa palsu, keaslian jadi mata uang yang paling berharga. Setuju. Sebuah momen kecil tanpa skenario bisa jadi alat branding yang paling kuat, sengaja atau tidak.
Dan ini bukan cuma soal selebritas, tapi soal interaksi manusia pada umumnya. Kita semua punya kekuatan buat meninggalkan gema panjang itu lewat tindakan-tindakan kecil kita. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat kamu renungkan. Dari kisah ini, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Di dunia yang kini serba dikurasi secara online, di mana setiap unggahan dipikirkan matang-matang buat membangun citra tertentu, Seberapa besar sebenarnya nilai sebuah interaksi yang tulus dan tanpa naskah? persis, mungkin momen-momen kecil yang tak terduga inilah, saat kita merasa tidak sedang dinilai atau ditonton, yang sesungguhnya paling akurat menunjukkan siapa diri kita. Baik saat kita berada di posisi yang mengagumi, ataupun saat kita berada di posisi yang dikagumi. Tepat, sesuatu untuk kita pikirkan bersama.